Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas matematika. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan pecahan. Sebelum kita berlayar ke operasi hitung bilangan pecahan, kita akan membahas tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai berarti ada dua pecahan atau lebih yang memiliki nilai yang sama. Untuk mendapatkan pecahan senilai, kita bisa mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Misal kita memiliki pecahan 1/2, kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 1/2. Kita bisa mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Misal kita mengalihkan keduanya dengan angka 2, maka hasilnya adalah 2/4. Sehingga 1/2 dan 2/4 adalah pecahan senilai. Kalau dikalikan 1000 bisa tidak? Dikalikan 1.000.000? Jawabannya bisa. Asal pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Jika dikalikan dengan bilangan yang berbeda, maka pecahan yang dihasilkan bukan pecahan senilai. Selanjutnya, jika kita memiliki pecahan 8/16, pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan misalnya 4, didapat hasilnya 2/4. Maka 8/16 dan 2/4 adalah pecahan senilai. Selanjutnya, kita masuk ke operasi hitung bilangan pecahan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dan sifat-sifatnya. Sifat yang kita pelajari ada dua, yaitu sifat komutatif dan sifat asosiatif. Kita menuju sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif. Seperti pada operasi hitung bilangan bulat, sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan tidak berlaku pada operasi pengurangan. Jika kita memiliki pecahan A/B dijumlahkan dengan pecahan C/D, hasilnya akan sama dengan C/D dijumlahkan dengan A/B. Kita masuk ke contoh. Jika kita memiliki pecahan 5/9 dijumlahkan dengan pecahan 2/9 dan kita terapkan sifat komutatif dengan menukar posisi keduanya, sehingga didapat 2/9 dijumlahkan dengan 5/9. Jika sifat komutatif benar berlaku pada penjumlahan pecahan, maka kedua operasi ini memiliki hasil yang sama. Kita jumlahkan operasi yang pertama. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 9, maka penyebut dari hasilnya juga 9. Untuk bagian pembilangnya kita jumlahkan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Pecahan yang kedua, karena penyebutnya sudah sama yaitu 9, maka penyebut dari hasilnya juga 9. Untuk bagian pembilangnya kita jumlahkan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, karena hasilnya sama berarti benar sifat komutatif berlaku pada penjumlahan bilangan pecahan. Bagaimana jika penyebutnya berbeda? Apakah sifat komutatif juga berlaku? Jawabannya adalah iya. Hanya saja, langkah mengoperasikannya berbeda khususnya pada operasi penjumlahan. Seperti yang sudah dipelajari di sekolah dasar, untuk mengoperasikan penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut berbeda, kita perlu mencari KPK dari penyebutnya. Misal kita memiliki pecahan 1/3 dijumlahkan dengan 5/9. Kita terapkan sifat komutatif didapat 5/9 dijumlahkan dengan 1/3. Karena penyebutnya berbeda, kita perlu mencari KPK dari 3 dan 9. KPK dari 3 dan 9 adalah 9. Selanjutnya, kita perlu mencari pecahan yang senilai dengan pecahan sebelumnya. Penyebut dari pecahan senilai yang baru adalah 9. Untuk mencari pembilangnya, seperti yang sudah dipelajari di sekolah dasar, kita bagi 9 dengan penyebut pecahan senilai yang lama, kemudian dikalikan dengan pembilangnya. 9 dibagi dengan 3 sama dengan 3, kemudian 1 dikalikan dengan hasil baginya tadi yaitu 3, sama dengan 3. 9 dibagi 9 sama dengan 1, kemudian 5 dikalikan dengan hasil baginya yaitu 1, sama dengan 5. Untuk operasi yang kedua, 9 dibagi 9 sama dengan 1, kemudian 1 dikali 5 sama dengan 5. 9 dibagi 3 sama dengan 3, kemudian 1 dikali 3 sama dengan 3. Karena sudah memiliki penyebut yang sama, pembilangnya tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah 5 sama dengan 8 sehingga hasilnya adalah 8/9. Untuk operasi yang kedua, 5 ditambah 3 sama dengan 8 sehingga hasilnya juga sama yaitu 8/9. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif.
Sama dengan sifat komutatif, sifat ini hanya berlaku pada penjumlahan dan tidak berlaku pada pengurangan. Jika kita memiliki pecahan A per B, kemudian dijumlahkan dengan penjumlahan dari pecahan C per D dan E per F, hasilnya akan sama dengan penjumlahan dari A per B dan C per D dijumlahkan dengan E per F. Misal kita punya pecahan 2 per 7, dijumlahkan dengan penjumlahan dari 1 per 7 dan 3 per 7. Seperti yang kita ketahui, jika ada operasi dengan bentuk seperti ini, operasi yang ada di dalam kurung kita lakukan terlebih dahulu. Jadi 2 per 7 ditambahkan dengan hasil operasi yang ada di dalam kurung. Karena penyebutnya sudah sama, maka penyebut pecahan yang baru adalah 7. Pembilang yang kita jumlahkan, 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian kita jumlahkan 2 per 7 dengan 4 per 7, penyebutnya sudah sama yaitu 7. Kemudian 2 langsung ditambahkan dengan 4 sama dengan 6. Kita dapat hasilnya adalah 6 per 7. Kita terapkan sifat asosiatif dengan mengubah posisi tanda kurungnya. Jadi penjumlahan dari 2 per 7 dan 1 per 7 dijumlahkan dengan 3 per 7. Kita operasikan yang ada di dalam kurung dulu. 2 per 7 ditambah 1 per 7 sama dengan 3 per 7. Kemudian 3 per 7 dijumlahkan dengan 3 per 7 juga. Karena penyebutnya sudah sama, maka penyebut hasilnya adalah 7. 3 ditambah 3 sama dengan 6, sehingga hasilnya 6 per 7. Hasilnya sama dengan operasi yang pertama. Ini berarti benar bahwa sifat asosiatif berlaku pada operasi hitung penjumlahan pecahan. Selanjutnya, kita akan menggali informasi mengenai jenis bilangan pecahan. Perhatikan bilangan-bilangan yang ada pada layar. Bilangan-bilangan ini dapat dikelompokkan menjadi 4 bilangan. Yang pertama adalah bilangan pecahan sejati. Bilangan pecahan sejati adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut dan FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Bilangan pada layar yang termasuk bilangan pecahan sejati adalah 1 per 2, 2 per 5, dan 4 per 7. Bisa dilihat bahwa pecahan-pecahan ini memiliki pembilang yang kurang dari penyebutnya. 1 kurang dari 2, 2 kurang dari 5, dan 4 kurang dari 7. Kemudian FPB dari penyebut dan pembilangnya adalah 1, FPB 1 dan 2 adalah 1, FPB 2 dan 5 adalah 1, dan FPB 1 dan 7 adalah 1. Mengapa bilangan 2 per 4 bukan termasuk bilangan pecahan sejati? Untuk syarat pembilang dari penyebut, ia terpenuhi, 2 kurang dari 4. Tetapi FPB 2 dan 4 adalah 2, bukan 1. Maka dari itu, 2 per 4 bukan termasuk bilangan pecahan sejati. Kelompok bilangan yang kedua adalah bilangan pecahan tidak sejati. Bilangan pecahan tidak sejati memiliki pembilang yang lebih dari penyebut. Bilangan di atas yang termasuk bilangan pecahan tidak sejati adalah 6 per 5 dan 5 per 2. Bisa dilihat bahwa 6 yang merupakan pembilang lebih besar dari penyebutnya yaitu 5, dan 5 lebih besar dari 2. Kelompok bilangan yang ketiga adalah bilangan pecahan campuran. Yang dimaksud dengan pecahan campuran adalah campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Bilangan di atas yang termasuk bilangan campuran adalah 1 per 2 dan 2 per 5. Bilangan pecahan campuran bisa diubah menjadi pecahan biasa seperti yang sudah dipelajari di sekolah dasar, yaitu dengan mengalihkan penyebutnya dengan bilangan bulat, kemudian menambahkannya dengan pembilang, sedangkan untuk penyebutnya disamakan dengan penyebut sebelumnya. Kelompok bilangan yang keempat adalah bilangan desimal. Sistem bilangan desimal tersusun dari 10 macam angka, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bilangan pada layar yang termasuk bilangan desimal adalah 0,5, 1,25, dan 3. Sekian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung kalian tanyakan di sesi Zoom nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.